Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jika kiranya konten ini bermanfaat, jangan lupa klik like sebagai bentuk dukungan dakwah kami. Silakan subscribe agar tidak ketinggalan kajian-kajian Islami berikutnya, dan tuliskan komentarmu untuk berbagi ilmu dan kebaikan. Semoga ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sensitif namun penting, yaitu perbudakan di dalam sejarah Islam. Apakah ini sekedar bagian dari sejarah atau menjadi masalah moralitas yang masih menghantui umat hingga kini? Yang pertama, latar sejarah perbudakan. Perbudakan bukanlah fenomena yang hanya terjadi di dunia Islam. Peradaban Yunani, Romawi, India, China, hingga suku-suku di Afrika dan Amerika Latin telah mempraktikkannya jauh sebelum Islam itu datang. Bahkan di dunia barat, perbudakan menjadi tulang punggung kolonialisme. Di abad ke-17 hingga ke-19, lebih dari 12 juta orang Afrika dijual ke Amerika dan Eropa dalam sistem transatlantic slave trade, dirantai dan diperlakukan seperti layaknya binatang. Ironisnya, negara-negara yang hari ini menyuarakan hak asasi manusia pernah menjadi pelaku utama dehumanisasi massal. Bahkan Gereja Katolik sempat memperbolehkan perbudakan dengan alasan membawa peradaban kepada bangsa lain. Lantas, bagaimana Islam dan reformasi sistem perbudakan? Islam turun di tengah masyarakat Arab yang menjadikan budak sebagai bagian wajar dalam struktur sosial. Namun berbeda dari bangsa lain, Islam tidak serta-merta melegitimasi perbudakan. Islam datang membawa pendekatan transformatif dan bertahap. Al-Quran dan Sunnah tidak mencabut perbudakan secara frontal, tetapi justru mengarahkan umat menuju penghapusannya secara evolutif. Perhatikan ayyuhal ikhwah, dalam banyak ayat, membebaskan budak dihitung sebagai amal mulia, bahkan menjadi kafarah atau tebusan bagi dosa tertentu. Fakku raqabah, membebaskan budak. Suratul Balad ayat 13. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kita menemukan dorongan kuat untuk memperlakukan budak secara manusiawi, bahkan menganggap mereka sebagai saudara. Rasulullah SAW bersabda, "Ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum, faman kana akhuhu tahta yadih falyut'imhu mimma ya'kul wal yulbishu mimma yalbas wa la tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum." Budak-budak kalian adalah saudara kalian. Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian, maka siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, hendaklah ia memberinya makan seperti layaknya ia makan, dan pakaian seperti ia kenakan, dan jangan membebaninya melebihi kemampuannya. Jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Luar biasa, di saat dunia barat bahkan belum mengenal deklarasi HAM, Islam sudah menanamkan hak-hak asasi manusia terhadap budak. Yang ketiga, bagaimana ucapan Umar bin Khattab yang mengguncang moral dunia. Kita tidak boleh lupa ucapan terkenal Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menegur sahabat Amr bin As karena memukul seorang budak Koptik. Beliau berkata, "Matasta'badtumun nas wa qad waladathum ummahatuhum ahrara." Sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal ibu mereka melahirkannya di dalam keadaan merdeka? Kalimat ini lebih tajam daripada peluru. Ini bukan sekedar teguran, tetapi deklarasi kebebasan dari seorang khalifah agung yang memahami nilai keadilan sejati. Lantas, mengapa Islam tidak menghapus perbudakan seketika? Pertanyaan kritis seringkali muncul. Mengapa Islam tidak menghapus perbudakan secara instan seperti alkohol diharamkan? Jawabannya adalah konteks sosial dan ekonomi saat itu. Perbudakan saat itu menjadi institusi global. Jika Islam menghapusnya secara radikal, bisa menjadi terjadinya krisis sosial dan ekonomi yang mengguncang masyarakat secara masif.
ribuan budak tanpa perlindungan tuan atau nafkah bisa terlantar adanya. Maka pendekatan Islam adalah gradual, dari regulasi menuju pembebasan sukarela dan akhirnya menjadikan sistem ini tidak lagi relevan. Ini mirip seperti dunia modern dalam transisi energi. Kita tidak bisa langsung menghapus semua bahan bakar fosil tanpa chaos, tetapi diarahkan menuju green transitions secara bertahap. Yang kelima, akhir dari perbudakan. Islam sebagai solusi atau justru menjadi penyebab. Ayuhal ikhwah, fakta menunjukkan bahwa di wilayah Islam banyak budak akhirnya menjadi ilmuwan, jenderal, bahkan pemimpin. Lihatlah Ziryab di Andalusia, lihatlah Bilal bin Rabah, dan lihatlah Mamluk yang menjadi pemimpin Mesir. Bandingkan dengan Barat, di mana budak kulit hitam nyaris tak memiliki kesempatan sosial. Namun, memang harus diakui, dalam perjalanan sejarah umat Islam, praktik perbudakan kembali menguat pada masa-masa kemunduran. Budak dijadikan barang dagangan, bahkan dijadikan selir secara masif. Ini lebih karena pengaruh budaya dan sistem feodal yang menyimpang dari nilai awal Islam, bukan dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Ayol ikhwah, sebagai refleksi untuk umat Islam hari ini. Hari ini bentuk perbudakan telah berubah. Ada modern slavery, di mana buruh migran yang tidak dibayar, human trafficking, eksploitasi anak, dan sebagainya. Maka umat Islam wajib menjadi garda terdepan melawan semua bentuk dehumanisasi ini. Kita juga perlu mendidik umat agar memahami bahwa Islam tidak memperbolehkan memperbudak orang secara semena-mena, dan bahwa arah dari syariat adalah menuju pembebasan manusia. Saudara-saudaraku, ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, Islam adalah agama pembebasan, pembebasan daripada syirk, dari ketidakadilan, dan juga dari perbudakan. Mari kita jadikan ajaran Islam sebagai cahaya, bukan hanya dalam teori, tetapi juga di dalam aksi nyata. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.